aplikasikan dalam kehidupan kami, dan setiap orang menjumpai kami setia dan melihat Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, dan Yesus berdoa. Amin. Selamat Sabat. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di hari Sabat yang Tuhan berkati ini. Kita boleh berhimpun bersama. Ada banyak kegelisahan yang melanda dunia sekarang ini. Keluar dari rumah mau ke kota, salah. Karena di kota zona merah. Ketika kita masuk ke rumah sakit atau berkunjung ke toko-toko, harus di-scan, ya, harus diukur suhu tubuh. Demikian juga kalau kita pergi ke rumah sakit lewat dari 37,5, maaf, tidak boleh masuk, keluar. Gelisah. Dan yang paling menakutkan sekarang ini, kalau kita sakit, pergi ke rumah sakit, takut. Kenapa? Harus uji. Sudah sakit, nanti tes darah, takut menyatakan positif. Ya, positif. Cek, menyatakan positif. Penuh dengan ketakutan. Baterai habis. Ya. Pada Sabat yang Tuhan berkati ini, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang saya beri judul dalam naungan sayapnya. Di situ ada beberapa contoh, ya. Ada pohon yang digenggam, ada udara, ada air. Tadi saya sudah singgung. Ini berdasarkan data statistik yang saya baca di Wikipedia. Untuk tanggal 19 Juli di seluruh dunia sudah mencapai 14,5 juta yang terkena. Update 23 Juli 2020 pukul 12 menjadi 15,3 juta orang terinfeksi. Kalau kita hitung tambah 1 juta kurang lebih, ya, dalam berapa hari? Dalam 5 hari. Jika 1 juta dibagi 5 berarti 200.000 orang per hari. Ya. Untuk Indonesia tertanggal 19 Juli dikonfirmasi ada 88.214 orang tertanggal 19 Juli 2020. Kemarin dari Wikipedia dinyatakan bahwa Indonesia terbanyak keempat, ranking keempat, dengan jumlah 95.418. Untuk Indonesia 95.418 kasus. Untuk yang meninggal tanggal 19 Juli itu sudah terhitung 4.239. Untuk tanggal 23, untuk tanggal 24 yang mengalami kematian karena corona ini sudah menjadi 4.665. Ya, 4.665 bertambah kurang lebih 400 dalam waktu 5 hari. 500 orang dibagi 5 berarti 80-an orang yang meninggal. Ya.
cukup menakutkan dan tegang. Untuk Nusa Tenggara Timur 19 Juli yang meninggal itu 1 orang, dikonfirmasi 131, ya. Tapi kita bersyukur bahwa kita sampai hari ini masih sehat walafiat. Ya. Dalam Alkitab yang paling banyak terkena wabah itu 70.000 orang. Tapi dalam waktu 1 tahun yang terkena wabah bangsa Israel. Dari sejak Desember sampai dengan 19 Juni kemarin, yang paling banyak itu jumlah kematian terbanyak adalah tanggal 30 April 2020 dengan jumlah 9.796 orang. Itu terbanyak satu hari, ya, statistik yang paling tinggi di sana. Makanya kalau dapat tugas ke luar negeri, teman-teman kantor dia was-was. Was-wasnya apa? Jangan sampai seperti yang dari conference Jawa Barat, Jakarta, Konferensi Jakarta, Pak Pendeta Silahi pulang dari, ya, karena mau mengikuti seminar sekolah sahabat, ya, Asia, pulang sampai di sana ternyata dia apa? Ditunda, tapi sudah terbang. Pulang dari sana 3 orang teman, termasuk ketua conference. Dan pasti lainnya memang sudah latar belakangnya ada sakit awalnya, sakit bawaan. Ya, saudaraku, begitu ini kan sesuai kita langsung ramai. Saya nih, takut. Ya. Nah, tadi lagu buka kita dengan judul Dalam Naungnya. Ini perlu kita nyanyikan setiap kali, saudara. Dalam naungnya kami selamat sejahtera, meski gelap gulita ribut timpa. Saya ambil kanan jalan. Meski gelap dan badai timpa, aku percaya Tuhan memelihara. Aku ditebus jadi umatnya. Dalam naungnya, siapa boleh leraikan? Jiwaku tinggal dalam naungnya, kepala keselamatan. Tapi jauh sebelumnya, hamba Tuhan Lukas dalam Lukas 21 ayat 11 sudah mengamarkan. Jika kita baca dalam Matius 24 juga sudah diamarkan bahwa akan ada yang membuat orang dipenuhi dengan apa? Ketegangan. Lukas 21 apa? Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Mama, dari sejak adanya COVID ini, banyak orang tua mengatakan, Bapak Ibu Guru, tolonglah sekolah dibuka, karena kami menyerah. Orang tua sendiri menyerah. Kenapa menyerah? Karena isi data bukan belajar, habis. Ya, bukan belajar, digunakan pada belajar yang lain. YouTube-nya YouTube-nya, ya, artis-artis Korea yang sekarang ini habis pulsanya itu. Dibilang belajar. Ya, saya punya anak yang busuk kemarin, karena dia sudah 1 minggu ini sejak tanggal 20 sudah kasih tugas. Dia bilang, Mama capek. Ya, boleh jadi orang tua yang lain juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat
perkembangan mereka itu mengamalkan. Tapi yang perlu diketahui bersama juga di Pariaman, begitu dibuka tanggal 20 tetap buka, 2 orang dinyatakan, sehingga seluruh Pariaman, Kabupaten Pariaman di Padang dikatakan apa? Tidak boleh belajar, tutup 2 minggu. Ya, gempar saudara. Pertanyaannya, kenapa Allah izinkan ini terjadi? Jika saudara dan saya adalah umat Tuhan, kenapa kita juga harus was-was? Yesaya 59 ayat 12. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Dosa saudara dan saya, hanya saudara dan saya yang tahu apa yang menjadi dosa favorit kita, dosa kesayangan kita. Hanya saudara dan saya yang tahu seberapa dalam, seberapa banyak kesalahan yang kita berbuat. Karena boleh jadi istri atau suami tidak tahu apa yang kita berbuat, anak-anak tidak tahu, tapi Tuhan yang kita sembah tahu apa yang kita berbuat. Mari kita belajar dari Raja Daud. Mazmur 32 ini jika saya hitung sudah berapa kali saya bawakan di dalam khotbah. Ya. Jika kita baca Mazmur 32 ini, latar belakangnya adalah ketika Nabi Nathan menegur siapa? Daud. Sebelum ditegur diberikan ilustrasi. Jika orang kaya mengambil haknya orang miskin, apa yang dibuat? Oh, orang itu siapa? Bunuh. Nathan dengan segala kerendahan katakan, Tuhan kulah itu. Dia tertutup, saudara. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa terigu. Kita berterima kasih kepada lagu pujian yang mana kalau saya ambil aplikasi dari apa yang dinyanyikan tadi, ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi, yang terbesar adalah meninggalkan masa lalu, mengikuti teladan Tuhan di setiap saat. Dan ini menjadi pergumulan kita bersama. Ada 5 hal yang dapat kita pelajari dalam Mazmur 32, di mana ketika kita menjerit, berpuasa, berdoa, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari Daud, tidak membuat alasan atas dosanya. Tidak membuat alasan atas dosanya. Yang kedua, tidak mencoba membenarkan dirinya sendiri. Biasanya jika seseorang menegur kita tidak langsung menerima. Kita langsung membela. Cepat. Ya. Yang ketiga, tidak mencari kesalahan pada hukum Allah yang telah menyatakan dia bersalah. Yang keempat, Daud menyalahkan dirinya sendiri atas dosanya. Daud bersungguh-sungguh membenci dosa yang memisahkan dia dari Tuhan. Jika kita baca kisah ini dalam buku Samuel, ketika dia mendengar dari ajudannya, dari bawahannya, bahwa anak hasil karena pandangan pertama disotok atas itu sakit, dia mengurung diri, dia ganti jubahnya itu, jubah pesanan dia ganti dengan jubah kain kabung,
pakaian kabung. Selama 1 minggu 7 hari dia merenungkan perbuatannya. Tidak makan, tidak minum. Saudaraku, siapa antara kita yang tahan 3 hari tidak makan, tidak minum? Jangan dulu 7 hari, 3 hari. Ya. Lalu ketika 7 hari sudah meninggal, anak itu diketuk pintu. Tuan, anak Tuan sudah dipanggil oleh Allah. Dia keluar cepat. Dia gantikan kabung dengan apa? Dia pakai kembali jubahnya. Dia katakan, tolong hidangkan makanan, tolong hidangkan minuman, air minum. Para bawahannya, ajudannya saling tatap satu dengan lain. Kenapa? Waktu dengar sakit, dia apa? Mengurung diri. Ketika dengar mati, dia minta makan. Ya, hanya Daud yang tahu. Selanjutnya, kita hendaknya jangan hanya menyesali dosa kita, tetapi kita harus berbalik dan meninggalkannya dengan kuasa Allah. Rahmat-Nya bukan saja mengampuni dosa. Mari kita baca dengan perlahan dan berulang, saudara. Ini. Ya. Tetapi berkatakan, tetapi juga menerima orang yang berdosa, orang berdosa yang bertobat bagaikan orang yang belum pernah berdosa. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Ilustrasi realnya adalah 2 anak, yang sulung dan yang si bungsu. Ketika dia sudah habis kan harta orang tua, warisannya, ketika dia sudah gelandangan, dia katakan, oh, di rumah bapakku ada apa? Ada banyak, ada tempat. Kenapa saya harus sengsara di sini? Dia pulang. Dan ketika orang tuanya melihat anak sulung itu, bukan anak sulung itu, anak bungsu itu yang lari. Bukan anak bungsu itu yang lari, tapi siapa? Orang tuanya yang berlari. Demikianlah Allah kita. Ketika kita mau merendahkan hati di hadapannya, merendahkan diri di hadapannya, mengakui perbuatan kita, kita yang bertobat ini diakui seolah-olah belum pernah berdosa. Luar biasa Allah kita semua. Makanya kita sehat hari ini, saudara. Dan tugas kita lah untuk mendoakan mereka yang di luar sana yang dipenuhi dengan ketakutan. Dan tugas kita lah sebagai lagu penghantar khotbah tadi, kita harus jumpai setia adanya. Di bawah naungan sayapnya ditemukan kasih, kebaikan, rahmat, dan perlindungan. Tidak peduli berapa jauh kita telah jatuh, Allah terbang lebih cepat dari kejatuhan itu. Allah menggunakan pengalaman dan kegagalan kita untuk melatih kita agar dapat terbang. Lalu kita bertobat seperti Daud, maka kita akan lebih dekat kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya tahu kalau burung Raja Wali membuat sarangnya di mana? Apa tempat yang rendah? Burung Raja Wali selalu menempatkan sarangnya, membuat sarangnya adalah di tebing. Kalau dia pilih pohon yang tinggi, lalu caranya itu mengarah kepada jurang, supaya ketika dia bertelur dan menetaskan anak-anaknya, dia akan berikan pelajaran kepada anak-anak yang bertumbuh.
ketika anak burung Raja Wali sudah punya sayap, supaya dia cepat belajar terbang, dia biarkan jatuh, ya, karena masih belajar apa? Terbang. Tapi semakin banyak tumbuh sayap, ya, bulu sayapnya, dia akan berikan pelajaran. Yang pertama adalah dia bongkar sarang yang paling atas, yang lembut itu, digantikan dengan sarang yang kedua, yang apa? Kasar, yang tidak nyaman, sehingga anak burung ini apa? Senantiasa bertengger di atas cabang. Lalu induk burung terbang tinggi dan goyang sarangnya, dan ketika jatuh cepat, ya, belajar begitu, dia lihat dia arahnya sampai dia cepat diangkat kembali, diantarkan kembali. Demikianlah Allah kita. Ketika saudara dan saya merendahkan hati, menyadari bahwa kita tidak sanggup lagi, di saat itulah Allah memberikan solusi terbaik untuk kita. Siapa saja pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, dia merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan. Malam kemarin kita diingatkan, apakah kita sudah dewasa rohani atau belum? Tadi malam kita diingatkan, sudahkah kita merasakan pengorbanan Yesus di Kalvari atau belum? Dan kedua hal ini akan tersirat, akan terbawa dengan otomatis ketika kita merendahkan hati di hadapan. Saudaraku, ayat ini tadi dihadapkan kepada kita. Kecuali kalau mereka yang seganti dengan saudara dan saya mencari perlindungan kepada Allah dan mencari damai dengan Allah, ya, mencari damai dengan Allah. Maka ayat yang terakhir yang tidak perlu kita takuti dalam Kisah 7 ayat 49 bagian A. Allah kita adalah pemilik alam semesta. Allah kita adalah yang selalu memperhatikan, yang selalu mengobservasi keberadaan kita. Kisah 7 ayat 49 bagian A katakan apa? Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita hidup senantiasa di bawah kendali Allah, di bawah naungan sayapnya, karena tanpa Dia kita ini tak berarti apa-apa. Banyak sekarang ini dipublikasikan mobil mewah, rumah mewah, terakhir tidak dibawa ke alam kubur. Rumah sederhana, tidak memiliki kendaraan, poin akhirnya juga tidak bisa dibawa ke dalam kubur. Artinya dari meme ini, ya, dari postingan ini dihadapkan kepada kita adalah bukan kemewahan yang perlu kita andalkan, bukan keberadaan kita yang perlu kita andalkan, tapi biarlah Allah yang kita sembah kita andalkan. Kenapa? Karena Dia adalah pemilik kita. Dan ketika ini kita lakukan, yakinlah saudara-saudara bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada masing-masing kita. Sekali lagi, ketika kita mau merendahkan hati di hadapannya, apa yang kita miliki itu bukan milik kita seutuhnya, tapi kita dipercaya sebagai pengelola. Dan pengelola yang baik senantiasa membagikan
apa yang ada padanya itu bagi orang lain. Sekolah lagi berbunyi untuk membuat satu perkumpulan yang mana memperhatikan orang-orang, memperhatikan anak didik supaya bisa terlayani di tahun ajaran 2020-2021 dengan keuangan. Makanya setiap pukul 7 bertelut di kantor, pukul 12 bertelut di kantor, pukul 11 dan 11 siang dan 11 malam berdoa pribadi-pribadi. Saya yakin dan percaya jika ini juga dilakukan oleh jemaat SLA Noel Baki, jemaat yang hadir pada saat ini setiap pukul 7 pagi dan 7 petang, itu anjuran dunia dari GC. Ataupun pribadi, lewat pribadi membuat komitmen bertelut berdoa setiap hari, mendoakan siapa saja. Jangan kita berhenti untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena ketika kita bertelut berdoa, kita akan merasakan satu jamaah kasih putih bersih mendekat masing-masing kita. Dan yang putih bersih itu adalah naungan kuasa Allah menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan apapun yang menjadi pengalaman kita pastikan bahwa Allah selalu turut campur tangan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi perenungan buat masing-masing kita pada saat ini. Dan biarlah kita menjadi wakil-wakil Allah lewat peran kita dimanapun kita berada. Tuhan dipermuliakan. Saya doakan dalam nama Yesus.